やれやれ。外敵だの。Halo teman-teman, kembali lagi di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan Onimusa part yang kedua. Pastikan teman-teman sudah menonton part yang pertama terlebih dahulu, agar kalian bisa memahami jalan ceritanya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Setelah 3 bersaudara Yoshioka dikalahkan oleh Musashi, Lemon yang menjadi dalang dari semua itu pun langsung mengetahuinya. Namun dia tidak khawatir, karena masih punya anak buah lain yang akan diutus untuk mengalahkan Musashi. Dan pastinya Musashi akan terkejut di saat melihat wajahnya. Orang itu bernama Kojiro Sasaki. Lemon sendiri berencana mengubah dan menguasai dunia, menggunakan emas dan kekuatan Genma yang dia miliki. Kembali pada beberapa tahun yang lalu, sewaktu kecil Lemon tinggal di sebuah tempat prostitusi. Dia pun harus menyaksikan seluruh tempat itu terbakar tepat di hadapannya. Esoknya dia mencari sesuatu di antara puing-puing tempat itu, dan kemudian menemukan sebuah pedang. Tiba-tiba dia pun dihampiri oleh Matsuki. Dia berusaha kabur namun usahanya sia-sia. Matsuki kemudian membawanya dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Bocah itu berkata kalau dia mengambil pedang itu untuk dikembalikan pada pemiliknya, yang tak lain merupakan seorang samurai yang pada malam sebelum terjadi kebakaran datang ke sana. Matsuki pun langsung mengetahui kalau dia sedang berbohong, karena pemilik pedang itu merupakan muridnya yang bernama Lemon, yang baru saja dia temukan tewas terbakar di hari yang sama. Tak bisa mengelak, bocah itu pun akhirnya mengaku kalau dia memang berniat untuk mencuri pedang itu. Namun dia tak tahu apakah dirinya ingin menjadi seorang samurai, sama seperti pemilik pedang tersebut. Matsuki lalu menguji kemampuannya, dan ternyata dia mempunyai tekad yang sangat kuat, lantas membuat Matsuki tertarik untuk melatihnya. Matsuki pun mengizinkannya untuk tinggal di tempat itu. Beberapa tahun pun sudah berlalu. Di bawah pelatihan Matsuki, bocah itu sudah beranjak dewasa. Kemampuannya pun tidak diragukan lagi, dan sudah diakui oleh banyak orang. Beberapa hari lagi diadakan perayaan baginya karena memasuki usia dewasa, dan setelah itu dia akan resmi menjadi seorang samurai. Matsuki kemudian memberikan nama Lemon padanya, nama yang dimiliki oleh muridnya terdahulu, dan juga memberikan pedang yang dulu hendak dicurinya. Setelah resmi menjadi seorang samurai, Matsuki lalu menanyakan apa sebenarnya impian muridnya itu. Semula Lemon tak ingin memberitahukannya, karena jawabannya mungkin akan membuat kecewa sang guru. Tapi Matsuki berjanji kalau apa yang dikatakan Lemon akan dirahasiakannya sampai dia mati. Dengan lantangnya Lemon lalu berkata kalau dia ingin memusnahkan semua samurai dari muka bumi. Lemon merasa kalau samurai seperti anjing bagi keshogunan, yang hanya menerima bayaran dan hidup dengan santai. Dia sangat khawatir kalau bangsa lain datang menjajah mereka, dan ketika itu terjadi mereka sama sekali tak bisa mengendalikan para samurai. Karena itu dia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari samurai demi kelangsungan masa depan negeri mereka. Walau demikian tak bisa dipungkiri kalau impian Lemon terdengar seperti hayalan belaka. Namun tanpa diduga sang guru sangat tertarik pada impiannya. Dia bahkan meminta Lemon menceritakannya lebih banyak lagi suatu saat nanti. Scene kemudian berganti. Rombongan Musashi yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dihadang oleh 3 orang wanita yang mengaku sebagai Yoshioka bersaudari, dan mereka akan membalaskan dendam saudara mereka terhadap Musashi. Musashi pun langsung sadar kalau mereka merupakan utusan Lemon. Tanpa banyak bicara mereka langsung menyerang Musashi dan juga coba merebut gauntlet Oni yang ada pada Sayo. Tapi untungnya Sayo masih bisa bertahan, walaupun dia sedikit terluka. Setelah itu Musashi langsung memakai gauntletnya untuk menghadapi mereka. Dan ketika melihat kekuatan dari gauntlet itu, mereka semua pun langsung melarikan diri. Setelah peristiwa itu, Sayo pun harus menjalani perawatan, yang mana dia mengalami demam tinggi karena kelelahan. Untuk mengobatinya,
Sahe pun pergi ke hutan untuk mencari tanaman herbal dan meminta Hikuro untuk menjaga Sayo. Sementara Musashi terus berlatih kemampuan berpedangnya. Dia sadar kalau lawan selanjutnya pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Hikuro masih diselimuti rasa bersalah setelah apa yang sudah mereka lalui. Dia menganggap kalau dirinya sama sekali tidak berguna. Dirinya juga dilanda rasa takut akan kematian. Dia pun hendak kabur dan meninggalkan yang lainnya. Namun tiba-tiba Hikuro teringat pada teman-temannya yang sudah tewas. Hal itu membuatnya dilanda rasa dilema. Seketika dia teringat pada Kaizen dan Goromaru yang sudah berjuang untuk sampai ke titik ini. Dan juga pesan Kaizen yang mempercayakan misi itu padanya. Keberanian Hikuro pun akhirnya kembali. Dia pun bertekad tak akan kabur lagi. Dalam tidurnya, Sayo kembali mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu, ketika desa mereka masih damai dan kedua orang tuanya masih hidup. Di suatu hari dirinya tersesat di sebuah sungai, dan pada sungai itu dia menemukan banyak butiran emas. Tiba-tiba Sayo pun terbangun dari tidurnya. Dia lalu mendatangi Musashi dan mulai mengaku kalau dialah yang telah memulai kekacauan di desa, yang mana dialah yang telah membawa emas dari gunung kembali ke desa setelah dia menemukan tambangnya tak jauh dari sungai. Emas itu kemudian membuat para warga desa mulai dibutakan, dan sejak saat itu semua warga desa mulai berubah. Sayo pun sangat menyesali tindakannya dan berharap jika seandainya emas itu tak dia bawa kembali ke desa. Mendengar itu, Musashi pun berkata kalau itu bukan sepenuhnya kesalahan Sayo, karena para warga sendiri yang telah terbutakan oleh emas, dan Sayo tak perlu terbebani akan hal itu. Kini Sayo harus menjalani hidupnya sebaik mungkin dan menyerahkan masalah itu pada mereka. Beberapa waktu kemudian mereka kembali dihadang oleh Yoshioka bersaudari. Namun tak butuh waktu lama Musashi bisa menghabisi mereka. Setelah beberapa waktu mereka pun akhirnya sampai di benteng, tempat di mana Lemon selama ini bersembunyi. Perlahan mereka berjalan memasuki lorong pertambangan itu. Dan apa yang mereka temukan di dalamnya sungguh di luar dugaan, yaitu sebuah ruangan yang sangat mewah dengan butiran emas yang menempel di mana-mana. Seorang pria bernama Alfred pun langsung menyambut kedatangan mereka. Dia merupakan pelayan Lemon. Dia lalu membawa mereka ke sebuah tempat dan memberitahukan kalau orang tua Sayo sebenarnya masih hidup. Alfred juga memperlihatkan seluruh tambang itu pada mereka dan menjelaskan kalau tempat itu bukan sekedar tambang, tapi juga sebuah laboratorium raksasa yang mana mesin-mesin perapiannya digerakkan oleh lava bawah tanah. Dengan semua sumber daya itu, Lemon tak hanya akan melawan keshogunan, tapi juga menaklukkan seluruh Asia. Sesaat berselang mereka pun sampai di sebuah arena yang sangat besar. Alfred pun membujuk mereka untuk bergabung bersama Lemon, tapi mereka langsung menolaknya mentah-mentah. Sementara Sayo dengan sangat marah meminta supaya dia dipertemukan dengan orang tuanya. Penolakan itu seketika membuat sikap Alfred berubah. Dia berkata tak punya pilihan lain selain menghabisi mereka. Dan tiba-tiba, satu sosok monster manusia kuda tiba-tiba muncul menyerang mereka. Begitu juga dengan Alfred yang menyerang mereka menggunakan senjata api. Hikuro pun sadar apa yang harus dilakukannya. Dia memberikan seikat kain bersipil pada Sahe. Sahe pun langsung sadar harus berbuat apa. Dia meminta Musashi dan Sayo memakan pil yang diberikan oleh Hikuro. Perlahan Hikuro mendekati Alfred dan juga monster manusia kuda itu, lalu menyebarkan serbuk opium pada mereka, yang mana setiap orang yang menghirupnya akan berhalusinasi. Sementara pil yang diberikan Hikuro merupakan penangkalnya. Mereka pun hanya bisa berharap kalau obat itu akan bekerja. Namun tiba-tiba, beberapa anak panah mengujam tubuh Hikuro, dan ternyata hal itu dengan sengaja dilakukannya, yang mana serbuk itu akan bekerja jika menyatu dengan darah. Perjuangan Hikuro pun berakhir dengan kematiannya. Namun walau begitu, dia sama sekali tak memiliki rasa penyesalan. Pengorbanan Hikuro pun tidak sia-sia, yang mana obat itu mulai bekerja dan membuat Alfred mulai berhalusinasi. Walau begitu, dia masih sanggup berdiri untuk menyerang Musashi. Namun Musashi sudah bersiap dengan katananya, dan dengan kecepatan kilat dia pun langsung membunuh pria tua bangka itu, memotong kepalanya layaknya sebuah kue.
Sesaat kemudian orang tua Sayo secara mengejutkan muncul di tempat itu. Sayo yang sangat bahagia pun langsung memeluk mereka berdua. Namun tanpa diduga mereka malah mencekik Sayo. Melihat itu Musashi pun hendak mengeluarkan pedangnya, tapi Sahe langsung menghentikannya. Dia berkata kalau orang tua Sayo masih memiliki kesadaran dan hanya tubuh mereka yang dikendalikan oleh Lemon. Hal itu membuat Musashi sangat dilema. Sementara kedua orang tua Sayo memohon pada Musashi agar segera membunuh mereka. Jika tidak maka Sayo yang akan tewas. Tak hentinya mereka memohon pada Musashi, yang kemudian membuat Musashi tak ada pilihan lagi. Dengan cepat dia pun langsung memenggal kepala mereka berdua. Sesaat kemudian Lemon akhirnya menampakkan dirinya pada mereka. Dia memuji apa yang baru saja dilakukan oleh Musashi. Sementara Musashi hanya diam terpaku, memikirkan apa yang baru saja dilakukannya. Dengan penuh dendam dia pun berkata akan membunuh Lemon. Sedangkan Sayo hanya tertunduk lesu, dengan perasaan hancur memeluk jasad kedua orang tuanya. Lemon pun memberikan dua pilihan pada Musashi, bergabung dengannya atau mati di tempat itu. Tapi dengan lantang Musashi pun langsung menolaknya. Sesaat kemudian seseorang muncul dari dalam kegelapan, dan dia adalah Kojiro Sasaki, yang tak lain dan tak bukan merupakan rival terbesar Musashi, yang telah dibunuh oleh Musashi dalam duel tersohor mereka. Namun Musashi tak lagi kaget dengan kebangkitannya. Kojiro pun hendak membalas kekalahannya pada duel terakhir mereka. Secara perlahan dia mulai membuka pedangnya. Namun secara mengejutkan dia malah menyerang Lemon, memotong kaki dan juga kedua tangannya. Ternyata selama ini Kojiro sangat kesal pada Lemon, yang terlalu banyak bacot dan berbicara omong kosong. Sesaat kemudian para monster mulai berdatangan mengepung tempat itu. Musashi lalu meminta Sayo untuk membawa Sayo keluar dari sana, sementara dia yang akan menghadapi Kojiro. Kojiro kemudian berubah ke mode Genma. Dia menggunakan keempat tangan dan pedangnya untuk bertarung. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Masing-masing dari mereka saling menyerang satu sama lain. Namun kendati demikian Musashi bisa mengimbangi Kojiro dengan 4 pedangnya. Sementara itu, para monster berdatangan semakin banyak mengganggu mereka. Mereka lalu mencari tempat lain untuk melanjutkan duel. Lemon, yang tadinya dikira sudah tewas ternyata masih hidup. Dengan penuh perjuangan dia menggeliat menuju sebuah tempat. Di lain sisi Sae dan Sayo masih mencari jalan keluar dari tempat itu. Di jalan mereka menemukan banyak bercak darah. Perlahan mereka pun mulai mengikutinya, hingga akhirnya sampai di sebuah ruangan. Dan ternyata bercak darah itu berasal dari Lemon yang menolak untuk mati. Lemon pun coba membujuk teman seperguruannya itu untuk membawanya ke laboratorium miliknya, serta membantunya berubah menjadi Genma. Dia berjanji akan menjadikan Sae menjadi orang kepercayaannya, yang mana bersama-sama mereka akan menciptakan dunia baru dan menjadi samurai terhebat. Dan tanpa diduga, janji manis itu berhasil membuat Sae tergoda. Melihat itu membuat Sayo sangat marah. Dia pun berusaha menghentikannya dan juga mengingatkannya atas kejahatan yang dilakukan oleh Lemon. Akan tetapi Sae tak peduli. Dia lalu membawa Lemon ke laboratorium. Tapi secara mengejutkan, Sae tiba-tiba membekap wajah Lemon dengan sebuah kain yang telah dia beri racun sebelumnya. Sae ternyata tidak tertarik pada janji Lemon karena dia bukan tipe orang yang suka jabatan. Racun itu kemudian mulai bereaksi dan juga menyiksa Lemon, dan akhirnya membuatnya tewas di saat itu juga. Setelah itu Sae mengungkapkan sesuatu pada Sayo, yang mana dia ternyata telah diberikan tugas rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun, yaitu membunuh siapa saja yang mengetahui tentang tambang tersebut. Walau begitu hati nurani Sae masih berfungsi. Dia membiarkan Sayo untuk tetap hidup dan kemudian mengajaknya pergi dari tempat itu. Tapi Sayo menolak pergi bersamanya karena masih ada yang harus dia lakukan. Sementara pertarungan antara Musashi dan Kojiro masih berlanjut. Dengan jurus andalannya Kojiro menyerang Musashi, tapi Musashi masih bisa menghindar.
Kojiro pun sadar kalau Musashi tak bisa dipandang sebelah mata. Dia pun menggunakan pedang andalannya untuk menyerang Musashi, yang mana sekali tebasan bisa menghancurkan apapun, bahkan membuat Musashi sangat kesulitan untuk menahannya. Sementara Musashi kini menyadari kalau kekuatannya sebagai manusia tak akan sanggup melawan Kojiro. Dia pun tak punya pilihan lagi selain berubah ke mode Oni sepenuhnya. Pertempuran yang sangat dahsyat pun terjadi di antara mereka berdua, sampai menghancurkan apa saja di sekitar mereka. Seluruh tempat itu kemudian mulai runtuh dan membuat mereka terjatuh ke bagian terdasar gunung itu. Walau demikian, pertarungan masih terus berlanjut. Sesaat kemudian Sayo akhirnya tiba di sana. Dengan cepat dia pun coba menghentikan mereka dan juga menyadarkan Musashi agar kembali menjadi manusia. Sayo juga tak menyalahkan Musashi karena sudah membunuh orang tuanya. Justru dia malah berterima kasih karena orang tuanya bisa mati sebagai manusia. Perkataan itu akhirnya berhasil membuat Musashi tersadar dan ia pun segera kembali menjadi manusia. Musashi pun berjanji pada Kojiro akan menuntaskan duel mereka. Namun kali ini dia tak akan menggunakan kekuatan dari gauntlet itu. Musashi kemudian mengambil sebuah dayung untuk melawan Kojiro, seolah mengulang apa yang pernah dia lakukan dulu dikala dia mengalahkan seorang samurai hanya dengan sebuah dayung. Namun sebelum mereka bertarung, Musashi meminta Sayo untuk segera keluar dari tempat itu, yang mana dia akan dibantu Taromaru menemukan jalan keluar. Musashi kemudian mendatangi Kojiro yang sudah menunggunya, dan mereka pun saling berhadapan, bersiap untuk menuntaskan pertarungan mereka yang terakhir kalinya. Sementara Sayo telah berhasil keluar dari gunung itu. Setelah berjalan cukup jauh, dia pun akhirnya sampai di sebuah kota kecil, lalu mendatangi sebuah penginapan untuk tinggal di sana. Awalnya Sayo ditolak karena dia terlihat sangat lusuh. Namun ketika Sayo memperlihatkan sebongkah emas yang dibawanya, sikap mereka pun langsung berubah padanya. Dia pun langsung dilayani bak seorang tuan putri. Sayo bahkan diizinkan tinggal sesuka hatinya di tempat itu. Sementara di tempat yang berbeda, Biksu Unso menemukan gauntlet Oni tergeletak di depan kuil begitu saja. Mereka sama sekali tak tahu siapa yang meletakkannya di sana. Namun satu hal yang pasti, benda itu sudah semakin berat dari sebelumnya. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita Onimusa. Kisah nyata yang dibalut dengan sedikit cerita fiksi tentang seorang samurai terhebat sepanjang masa yang bernama Musashi. Sedikit informasi, kalau model dari Musashi di seri ini dibuat mirip dengan Toshiro Mifune, seorang aktor legendaris yang berasal dari Jepang, yang pada masanya sering memerankan tokoh Musashi pada setiap filmnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan dengan video terbaru lainnya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.